Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, bertemu lagi dengan kami, Ana Cika, Ana Maulana, di dalam berita Info Islami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Allah membenci orang yang gendut. Allah membenci orang yang gendut? Iya. Apakah ada dalilnya, Uki? Nah, katanya si Imam Syafi'i juga ikut mencela orang yang gendut ini. Kalau Aki penasaran, kita lihat saja penjelasan yang satu ini. Sahabat Islami, benarkah Allah membenci orang gemuk? Sahabat Islami, ada beberapa dalil yang menunjukkan celaan bagi orang gemuk karena banyak makan. Di antaranya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan." Hadis riwayat Bukhari 2651 dan Muslim 6638. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi." Hadis riwayat Muslim 6636 dan Ahmad 7322. Keterangan Al-Qurtubi 671 Hijriah ketika menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan, hadis ini adalah celaan bagi orang yang gemuk, karena gemuk yang bukan bawaan penyebabnya, banyak makan, minum, santai, berfoya-foya, selalu tenang, dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Ia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan bukanlah hamba bagi Tuhannya. Orang yang hidupnya seperti ini pasti akan terjerumus kepada yang haram. Sahabat Islami, Allah mencela orang kafir yang hidupnya hanya makan seperti binatang. Allah berfirman, orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Al-Qurtubi juga menegaskan, tradisi banyak makan, hobi kuliner adalah kebiasaan orang kafir. Beliau melanjutkan, Allah mencela orang kafir karena banyak makan. Allah berfirman, yang artinya orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Karena itu, apabila ada orang mukmin yang meniru tradisi mereka dan menikmati segala kenikmatan dunia setiap saat, lantas di mana hakikat imannya dan pelaksanaan Islam pada dirinya? Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Siang harinya dipakai untuk makan dan minum, sedangkan malamnya hanya untuk tidur. Tafsir Al-Qurtubi 11-67. Hadis lain yang menunjukkan celaan bagi orang gemuk adalah dari Ja'dah bin Khalid bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang gendut. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjuk perutnya. Andai gendut ini tidak di sini, niscaya itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Ahmad 15.868 dan sanadnya didhaifkan Syuaib Al-Arnaud. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika ada seorang yang bersendawa di dekat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menegurnya, "Jangan keras-keras sendawanya. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, dia paling lama laparnya di akhirat." Hadis riwayat Tirmizi 2666 dan dihasankan oleh Al-Albani.
Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan salah satu model manusia yang disiksa di hadapan seluruh makhluk. Sesungguhnya akan didatangkan seseorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat. Akan tetapi timbangan di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Bacalah firman Allah yang artinya, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 4729 dan Muslim 7222. Ketika menyebutkan hadis di atas, An-Nawawi mengatakan, timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Artinya beratnya dan nilainya tidak menyamai sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya. Di sini terdapat celaan bagi kondisi gemuk. Syarah Sahih Muslim 17/129. Sahabat Islami dari Hasan bin Idris Al-Halwani menyatakan bahwa beliau mendengar komentar Imam Asy-Syafi'i tentang orang gemuk. Sama sekali tidak akan beruntung orang yang gemuk kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Asy-Syafi'i. Beliau ditanya, "Mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Karena seorang yang berakal tidak lepas dari dua hal, sibuk memikirkan urusan akhiratnya atau urusan dunianya. Sedangkan kegemukan tidak terjadi jika banyak pikiran. Jika seseorang tidak memikirkan akhiratnya atau dunianya, berarti dia sama saja dengan hewan. Jadilah gemuk." Hilyah Al-Auliya 9/146. Bagian ini yang dikecualikan, gemuk yang tidak tercela. Gemuk bukan karena malas-malasan dan bukan karena terlalu banyak makan. Dia tetap menjadi pahlawan bagi umat dan berusaha melakukan aktivitas yang bermanfaat, sebagaimana yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung usia beliau dan beberapa sahabat lainnya. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir 9 rakaat. Setelah beliau mulai gemuk dan berdaging, beliau sholat 7 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Hadis riwayat Ahmad 26.651 dan Bukhari 4.557. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, saya bertanya kepada pamannya Ibnu Abi Halah tentang ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang badannya besar. Asy-Syamail Al-Muhammadiyah Tirmizi 1/34. Sebagian menafsirkan kata fahman mufahman dengan gemuk. Mula Al-Qari mengatakan riwayatnya menunjukkan bahwa Allah membenci orang gemuk. Dipahami jika gemuk ini terjadi karena kelalaian, terlalu banyak menikmati kenikmatan lahir, sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat tentang kebencian bagi orang gendut. Jam'ul Wasail fi Syarh Asy-Syamail 1/34. Wallahu alam bisawab. Sahabat Islami, itulah tadi alasan kenapa Allah membenci orang gendut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah, ternyata Allah membenci orang yang gendut. Dan akhirnya sekarang Anda tahu. Ya, itulah dia tadi penjelasan tentang Allah membenci orang yang gendut. Nah, katanya sih Allah membenci orang yang gendut itu karena tubuh yang gendut bisa menyebabkan seseorang itu jadi malas beribadah, akhi. Nah, sahabat Islami, itulah tadi penjelasan tentang mengapa Allah sangat membenci orang yang gendut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.